Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara favorit, acara yang kita tunggu-tunggu di setiap harinya, di Bincang Ramadan ISQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Kali ini saya akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang hebat dan luar biasa, Ustazah Ana Kurniati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustadz Fauzi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini tentunya kita akan seperti biasa berbincang hal-hal yang bermanfaat, tentu penuh dengan ilmu dan hikmah. Dan buat sahabat Asyifa di rumah, tetap dengarkan, jangan ditinggalkan, dan pastinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yang patut kita dengarkan, jangan sampai kita lewatkan, yaitu tentang nuzulul Quran. Nah, Ustazah, kita tahu kan setiap tahun di bulan Ramadan kita nih ataupun masyarakat pada memperingati nuzulul Quran. Nah, mungkin dari sahabat Asyifa ataupun saya juga nih butuh penjelasannya. Apa sih nuzulul Quran dan kapan waktunya dan surat apa, ayat apa yang pertama kali? Baik, terima kasih pertanyaannya Ustadz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Untuk waktu terjadinya itu beberapa ulama ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan 24 Ramadan, dan juga ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Adapun jika kita memperingatinya pada tanggal 17 Ramadan, itu kita mengambil dalil dari Quran Surat Al-Anfal ayat 41 yang berisi tentang Al-Quran diturunkan pada hari Furqan, yaitu bertemunya dua pasukan. Dua pasukan ini yang dimaksud adalah Perang Badar, karena Perang Badar berlangsung pada tanggal 17 Ramadan. Adapun ayat yang pertama kali turun yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi buat sahabat Asyifa, barusan sudah kita dengarkan tentang nuzulul Quran itu apa dan kapan waktunya dan ayat apa yang pertama kali diturunkan. Nah, Ustazah, kalau kita kan sering mendengarkan dari guru-guru kita bahwa Al-Quran itu tidak secara langsung ya diturunkannya. Nah, ini tahapannya seperti apa, Ustazah, Al-Quran itu diturunkan? Baik. Kalau menurut beberapa ahli tafsir itu ada dua tahapan. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Ulumul Quran karangan Abu Jalal itu ada 3 tahapan. Tapi pada intinya sama Ustadz. Tahapan yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz itu secara keseluruhan 30 juz. Kemudian tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini juga secara keseluruhan Ustadz. Kemudian tahapan yang ketiga ini secara bertahap, secara berangsur-angsur itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Seperti itu Ustaz. Tadi Baitul Izzah itu apa Ustazah? Bisa dijelaskan mungkin? Baitul Izzah itu langit yang terdekat dengan bumi. Seperti yang terdekat itu. dengan bumi. Di atas ya. Nah, menarik ya. Jadi tahapannya itu seperti itu ya Ustazah ya. Jadi kalau Lauhul Mahfuz secara langsung gitu. Nah, ketika Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu kan tadi berangsur-angsur ya. Nah, kenapa sih gitu kan? Mungkin kan orang mikir kenapa harus lama gitu kan? 22 tahun, kenapa enggak dari awal aja langsung nih Quran sebarin gitu. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari dari sini? Iya. Pertanyaan yang sangat bagus Ustadz Fauzi. Jadi pada saat itu orang-orang kafir bertanya kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekali turun, tapi berangsur-angsur, tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pertanyaan ini
pada Quran surat Al-Furqan ayat 32 dan menjawabnya dengan firman yang artinya, demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Jadi hikmah yang pertama, Al-Quran diturunkan secara bertahap itu agar memperkuat, memperteguh hati Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan kondisi, situasi atau peristiwa yang mengiringinya, Ustadz Fauzi. Kemudian hikmah yang kedua, agar Al-Quran mudah dan lebih mudah dipahami dan dihafalkan, karena orang Arab pada saat itu masih banyak yang buta huruf. Kemudian hikmah selanjutnya adalah untuk meningkatkan antusiasme orang mukmin dalam menerima dan mengamalkan Al-Quran. Seperti itu, Ustadz Fauzi. Nah, sahabat Asyifa, barusan sudah kita dengarkan hikmah ya, kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, seperti yang disampaikan Ustazah tadi, dan itu sungguh luar biasa hikmahnya. Nah, Ustazah, setiap tahun kan ya, setiap tahun di bulan Ramadan orang-orang ataupun masyarakat selalu memperingati Nuzulul Quran. Nah, banyak yang mengadakan dengan berdoa bersama di masjid gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih cara kita memperingati Nuzulul Quran, atau ada nggak amalan-amalan untuk kita gitu kan di saat memperingati Nuzulul Quran? Iya, baik Ustadz. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Nuzulul Quran ini merupakan momentum perubahan yang sangat luar biasa dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai orang Islam seyogyanya mensyukurinya dengan cara apa? Dengan cara melakukan amalan-amalan yang baik, seperti memperbanyak doa, kemudian membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkannya, qiyamul lail, dan melakukan amalan-amalan baik lainnya. Terlebih kita berada di bulan Ramadan, yang mana amalan baik pahalanya sangat-sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Jadi sahabat Asyifa, tahun ini ketika kita memperingati Nuzulul Quran, lakukan apa yang tadi Ustazah sampaikan dengan berdoa, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan ya Ustazah, ya pahalanya ya. Jadi sayang kalau dilewatin, jadi jangan sampai terlewatkan. Nah, Ustazah, tadi kan Ustazah bilang kita berdoa nih ya di saat memperingati Nuzulul Quran. Ada nggak sih doa-doa khusus atau doa-doa tertentu di saat Nuzulul Quran ini? Iya, betul. Ada doa yang dianjurkan pada saat memperingati Nuzulul Quran, yaitu yang pertama doa meminta syafaat yang baik, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bijahil Quran wa hassin a'malana bidzikril Quran wa najjina minan nari bikaramatil Quran wa adkhilna jannata bisyafa'atil Quran. Juga doa untuk memohon ampunan dan kebaikan untuk orang tua, seperti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tentunya masih banyak doa lain ya, semakin banyak semakin bagus, karena ad-du'a silahul mu'min wad-du'a mukhul ibadah, yang artinya doa merupakan senjata orang mukmin dan doa merupakan inti dari ibadah. Nah, buat sahabat Asyifa, jangan lupa doa yang tadi dicatat ya, atau misalkan diputar-putar ulang ya biar hafal mana. Betul. Nah, Ustazah, mungkin ya sebagai penutup, kasih motivasi buat sahabat Asyifa di rumah, biar mungkin setelah tahu nih apa itu Nuzulul Quran, makin semangat lagi dekat dengan Al-Quran, baca Qurannya, memahami Al-Qurannya. Mungkin dari Ustazah bisa kasih semangat buat mereka. Oke. Baik sahabat Asyifa yang dirahmati oleh Allah, mari di kesempatan yang berharga ini di bulan Ramadan, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita tahu al-ajru biqadri ta'bi, bahwasanya pahala, ganjaran, balasan itu sesuai dengan kadar kelelahan kita. Maka dari itu mari kita perbanyak amalan-amalan baik seperti membaca Al-Quran,
qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya, dan mari kita jauhi maksiat-maksiat yang mendatangkan murka dari Allah. Demikian. Terima kasih. Oke. Kata-kata yang luar biasa dari Ustazah yang barusan disampaikan, mudah-mudahan bisa menyerap ke dalam hati kita dan bisa kita laksanain apa yang menjadi pesan dari Ustazah yang barusan disampaikan. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada kali ini, Ustazah. Terima kasih atas kehadirannya di Bincang Ramadan kali ini. Sama-sama, Ustaz. Buat sahabat Asyifa, terima kasih yang sudah menyaksikan acara ini yang setia setiap harinya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Pagi-pagi pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian acara dari kita. Semoga bisa memberi manfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.